Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tidak ada satu orang pun yang tahu, saudara. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Saya bagi, saudara, logika yang dibangun oleh Tuhan Yesus menjadi tiga bagian, saudara. Pertama, tidak bisa tahu. Kedua, tidak berhak tahu. Ketiga, tidak perlu tahu. Pertama, saudara sekalian, tidak bisa tahu. Kenapa, saudara? Tuhan Yesus memakai beberapa logika yang menegaskan, saudara, bahwa tidak ada yang bisa tahu kecuali Bapa. Saudara lihat, logika yang pertama, logika gradasi. Saya sebut sebagai logika gradasi. Makin lama makin tinggi. Manusia nggak bisa tahu, malaikat nggak bisa tahu, anak manusia nggak bisa tahu, manusia di bumi nggak bisa tahu, malaikat di sorga nggak bisa tahu, anak Allah, Tuhan Yesus nggak bisa tahu. Naik terus, saudara. Naik terus. Maka, saudara, akan terjadi, saudara, yang namanya logika a fortiori, saudara. A fortiori itu apa, saudara? Contohnya apa? Supaya gampang, saudara, a fortiori. Anak Allah saja tidak tahu, apalagi malaikat. Malaikat yang di sorga saja tidak tahu, apalagi manusia yang di bumi. Anak Allah saja yang di sorga, yang sendirinya akan datang, tidak tahu, apalagi manusia di bumi. Logika gradasi, logika a fortiori, logika induksi, a posteriori, induksi. Manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, berarti rata-rata tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, anak Allah nggak tahu. Itu secara induksi, ya. Data dikumpulkan, baru ambil kesimpulan. Manusia nggak tahu, malaikat nggak tahu, anak manusia nggak tahu. Kesimpulannya apa? Ya semua nggak tahu, kecuali Bapa. Logika negasi. 3 kali muncul kata tidak. Tidak ada seorang pun. Malaikat di surga, tidak. Anak pun, tidak. 3 kali tidak, itu negasi sempurna, saudara. Tidak, tidak, tidak. Manusia, tidak. Malaikat, tidak. Anak pun, tidak. Sudah 3 kali tidak, saudara. Masih ada orang ngaku, saudara. Dia tahu kedatangan Yesus kali kedua. Saya cari di internet, saudara. Saya ketemu, saudara. Ramalan kedatangan Yesus yang kedua sejak Yesus mati. Sejak Yesus naik ke sorga. Saudara. Kalau dikumpulin semua di Microsoft Word, 37 halaman. Sampai, saudara, dari yang tulis tahun berapa. Cukup banyak juga yang 9999, 1999, atau 2000. Siapa yang bilang, saudara, ya, Yesus datang harus tanggal bagus? Itu teori dari mana, Anda tahu? Heran, biasa ramalan kedatangan Yesus selalu tanggalnya bagus. 03, 3 Maret 2003. Siapa yang bilang bahwa Yesus datang harus tanggal bagus? Ada teori apa, saudara? Selalu gitu. Tahun 2000 paling banyak. Yang meramal, saudara, terakhir, saudara, ada yang meramal 3 kali. Tanggal pertama salah. Dia bilang, nanti tanggal yang kedua. Kenapa, saudara? Dia pikir daripada kasih 1 tanggal pasti salah, lebih baik dia kasih 3 tanggal. Siapa tahu yang 1 benar. Tanggal yang kedua, salah lagi. Tanggal yang ketiga, salah lagi. Yang terakhir, saudara, orang-orang yang terakhir ramalnya sudah tidak pakai tanggal. Cuma bilang soon. Karena pakai tanggal salah melulu, sudah bilang segera. Ya. Saya berkata kepada saudara, kalau ada orang mengatakan tanggal sekian Yesus datang, pasti palsu. Loh, kok berani ya ngomong gitu? Kalau benar-benar datang gimana? Sekali lagi saya ulang, ya. Kalau ada orang mengatakan tanggal sekian Yesus pasti datang, maka saya berkata kepada saudara, tanggal itu dan omongan itu pasti palsu. Loh, kok yakin? Yakin. Kenapa, saudara? Kalau dia benar, berarti Yesus penipu. Karena Yesus kan bilang, tidak ada manusia yang tahu, tidak ada malaikat yang tahu, tidak ada anak manusia pun tidak tahu, saudara. Maka orang itu kalau berani ngomong itu, saudara, pasti palsu. Sebab kalau dia nggak palsu, saudara, berarti apa? Dia ngaku dia Allah Bapa. Kan Yesus bilang hanya Allah Bapa yang tahu, tidak ada yang tahu. Berarti dia Allah Bapa dong. Dia bisa tahu, saudara. Tidak mungkin tahu. Maka kalau ada orang mengumumkan tanggal sekian Yesus datang, pasti palsu. Seperti tahun berapa itu di Bandung, saudara, ya. Meramalkan, saudara, tanggal sekian Yesus datang. Ya.
akan diangkat ke sorga. Akhirnya yang terjadi apa, saudara? Tanggal sekian bukan Tuhan Yesus yang datang polisi. Bukan diangkat, saudara, diangkut. Bukan ke sorga, ke penjara, saudara. Jadi saudara sekalian, udah pasti saudara tidak bisa tahu. Itu sudah pasti logika yang dibangun oleh Tuhan Yesus jelas. Dari gradasi, induksi, a fortiori, negasi, saudara. Tidak. Anak Allah di sorga saja tidak tahu, apalagi manusia di bumi. Malaikat di sorga saja tidak tahu, apalagi manusia di bumi. Tapi yang kedua, saudara, bukan saja tidak bisa tahu, tidak berhak tahu. Saudara perhatikan, orang yang nanya kapan datang itu, saudara, ada satu perasaan yang dia tidak sadar. Dia merasa diri berhak tahu. Kita kalau nanya orang, saudara, kalau orang tua nanya anak, boleh nggak? Boleh. Karena orang tua berhak tahu anak kapan pulang. Kamu nanti malam pulang jam berapa? Kamu sekarang pergi sama temanmu, malam pulang jam berapa? Apalagi anak perempuan. Orang tua berhak tahu. Tapi kita tidak mungkin tanya sama pimpinan. Kecuali, saudara, ada urusan tertentu baru kita tanya. Bapak sekarang mau pergi makan, pulang jam berapa, Pak? Kecuali ada urusan. Kalau tidak ada urusan, kita tidak berhak tahu, saudara. Terserah dia. Dia lebih tinggi dari kita kok. Kita tidak berhak, saudara, tahu. Ya. Kapan pergi? Itu dia lebih tinggi dari kita, saudara. Dia pemimpin kita. Kita tidak berhak tahu, saudara. Itu urusan dia. Kecuali ada urusan. Pak, saya tunggu Bapak tanda tangan. Apakah boleh saya tahu Bapak selesai rapat jam berapa? Nah, itu bisa, saudara. Tapi kalau nggak ada urusan, kita nggak bisa tanya, Bapak mau pergi makan sampai jam berapa? Wah, saudara. Kalau kita karyawan, dia pimpinan kita, langsung kita diubah status kita dari karyawan jadi bukan karyawan. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa nanya. Karena kita nggak berhak tahu, saudara. Yesus bukan nggak tahu. Sebagai Allah, dia tahu, saudara. Tetapi, saudara, dia tidak mengeksploitasi statusnya sebagai Allah. Dia tidak memanfaatkan statusnya sebagai Allah. Louis Berkhof mengatakan pernyataan berkenaan dengan anak mungkin berarti bahwa pengetahuan itu tidak termasuk wahyu yang harus dibawanya sebagai pengantara. Dia tidak bawa itu, saudara. Dia tidak mau urus itu. Bukan dia nggak tahu, saudara, tapi dia tidak mau urus itu. Itu urusan Bapa, itu hak prerogatif Bapa. Pertama, tidak bisa tahu. Kedua, tidak perlu tahu. Yesus mau mengatakan, yuk jangan banyak tanya. Itu urusan Bapa. Seperti persis dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, ayat 7. Ketika mereka minta kerajaan Israel, Yesus berkata, masa dan waktu itu ditetapkan Bapa. Itu bukan urusanmu. Mereka bilang, sekarang Tuhan, maukah engkau dirikan bagi kami kerajaan bagi Israel? Yesus bilang, masa dan waktu urusan Bapa, bukan urusanmu. Kamu tidak berhak tahu. Yesus berkata, bukan hak saya memberitahu. Seolah-olah Yesus berkata demikian. Ketiga, saudara, tidak perlu tahu. Yang perlu apa, saudara? Berjaga-jaga.